Halo, jumpa lagi di channel YouTube Presisi Interior. Kali ini kita akan membagikan tips memaksimalkan ruang kamar tidur. Sebelum ke arah selanjutnya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Poin-poin tersebut adalah diantaranya 1. Sirkulasi dan bukaan jendela di kamar Anda. Kemudian 2. Penempatan furniture utama maupun mendukung seperti ranjang, lemari, meja rias, ataupun backdrop TV ataupun tidak memakai backdrop TV. Kemudian yang ketiga, pencahayaan buatan. Selain bukaan jendela yang merupakan cahaya alami, kita juga butuh pencahayaan buatan. Poin utama adalah sirkulasi dan bukaan jendela. Kita harus memperhatikan kamar kita itu sirkulasi di dalam ruangan itu di mana. Posisi pintunya di mana, pintu masuknya ke kamar, kemudian bukaan jendelanya itu di mana. Karena itu menentukan sirkulasi orang atau penghuni ruangan kamar itu untuk masuk ke dalam ruangan dan berkegiatan di dalam kamar itu. Itu harus diketahui dulu. Kemudian bukaan jendela. Bukaan jendela itu di mana kita harus mengetahui, karena itu juga menentukan posisi furniture di dalamnya. Apakah itu kita akan menghadap jendela atau menyampingi atau membelakangi, itu sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Itu harus ditentukan dulu. Kemudian setelah itu ditentukan, masuk ke poin 2. Poin 2 adalah penempatan furniture utama dan mendukung. Kenapa ada yang utama ataupun mendukung? Kalau di dalam kamar, furniture utama itu adalah ranjang dan lemari. Itu yang utama. Tapi ada kadang-kadang orang yang ingin di situ ada, di dalam kamar ada entertainnya. Misalnya apa? Yaitu TV. Berarti harus kita buatkan backdrop TV atau meubiler di mana tempat untuk menempel TV tersebut. TV dan juga sound system. Itu tergantung pribadi masing-masing. Yang jelas furniture utama itu adalah ranjang dan lemari. Penunjangnya adalah backdrop TV tadi, kemudian meja rias dan lain sebagainya jika Anda memerlukan yang lain itu di dalam kamar, asalkan kamarnya space-nya masih mencukupi. Setelah mengetahui sirkulasi dan bukaan tadi, kita akan bisa menentukan furniture utama tadi itu. Misalnya pintunya itu posisinya di pojok, kemudian bukaan jendelanya di sisi seberangnya. Nah, itu nanti kita bisa menempatkan ranjangnya itu di dinding sisi kanan. Kenapa seperti itu? Di situ akan menjadi sirkulasi yang nyaman dan juga penempatan furniture utama itu di tempat-tempat yang yang maksimal tadi. Kemudian masuk ke memaksimalkan peletakan furniture dengan denah yang sudah terukur. Jika Anda mempunyai denah yang kurang lebih seperti di layar monitor ini, maka penempatan yang benar adalah lemarinya itu ada di sebelah pojok. Kenapa ada di sana? Karena lagi-lagi di awal kita harus menentukan sirkulasi pintu dan juga bukaan. Nah, kalau misalnya sirkulasi kita lihat di gambar yang di atas, pintu posisinya yang fix adalah pintu dan bukaan. Jika ranjang ditaruh di sisi atas ini, lemari di sini, backdrop TV-nya ada di sini. Ya, kenyamanan untuk melihat TV tidak tercapai. Terus lemari jika ada ditaruh di sini, space-nya juga kurang maksimal. Dia denah yang di bawah. Jika lemarinya ditaruh di samping sini sesuai di gambar ini, maka yang didapat adalah lemari bajunya maksimal sekali, memanjang. Kemudian meja rias ada di seberangnya, termasuk juga backdrop TV. Nah, akhirnya tercapai untuk melihat TV dengan maksimal di atas ranjang tersebut tuh keterangannya. Kemudian di dalam denah ini ya, pencahayaan buatan juga bisa diterapkan setelah kita mengetahui bukaan atau jendela utama di dalam kamar tersebut. Pencahayaan buatan itu di denah ini bisa diletakkan, ada dua fungsi, pencahayaan utama dan juga pencahayaan sekunder. Pencahayaan utama biasanya adalah ketika belum dipakai untuk tidur, untuk kegiatan biasa. Misalnya mau bekerja di dalam kamar, misalnya disediakan meja kerja, mau baca koran, berarti kita menggunakan ketika malam menggunakan cahaya buatan yang utama. Ketika tidur, cahaya buatan yang bukan utama yang kita pakai, yaitu lampu nakas yang ditaruh di pojok-pojok ini. Juga bisa taruh di lampu pendan di depan sini, tergantung desain dari kamar tersebut. Ketika siang hari, lampu-lampu pencahayaan buatan itu bisa kita matikan. Akhirnya kita bisa menggunakan bukaan jendela yang maksimal di sisi yang terbuka ini. Penghematan energi bisa kita capai. Masuk ke denah selanjutnya. Nah, kalau denah selanjutnya ini di dalam satu kamar ada built-in wardrobe. Kalau yang di denah atas
di denah atas ini lemarinya ada 2, padahal sudah ada ruangan built-in wardrobe. Di depan ranjang ini tetap dipakai built-in wardrobe. Nah, ini akhirnya ada 2 fungsi yang sebenarnya sudah dicapai di built-in wardrobe ini. Akhirnya untuk denah yang benar adalah seperti di bawah ini, digeser lebih maksimal di sisi sini, kemudian meja riasnya termasuk backdrop TV-nya di depannya ranjang. Akhirnya ini yang lebih maksimal. Kemudian lanjut ke denah berikutnya. Denah berikutnya ini adalah denah untuk kamar yang ada ranjang 2 ranjang dengan ukuran denahnya 3,2 kali 5,5. Nah, kalau di atas itu space-nya yang denah atas ini ada space sirkulasi 60 cm dari tepi ranjang ke lemari. Akhirnya kurang maksimal penempatannya. Akhirnya kalau kita atur lagi seperti yang denah bawah, lemari built-in ini kita taruh di samping ya. Kemudian meja belajarnya itu kita taruh di sisi seberangnya yang dekat dengan bukaan. Nah, lagi-lagi bukaan itu menentukan, bukaan jendela itu menentukan sekaligus sirkulasi udara yang sehat dan juga pencahayaan alami ketika siang hari. Jadi lebih hemat ke energi. Kemudian lemari yang di sini ini juga bisa memaksimalkan lebih panjang karena space yang didapat. Backdrop TV di depan ranjang ini lebih maksimal dalam jarak pandangnya. Kemudian ukuran-ukuran ini adalah ukuran yang minimal yang bisa kita capai. Kenyamanan untuk satu orang manusia, sirkulasi di dalam kamar antara ranjang dengan lemari 75 cm ini space yang paling minimal manusiawi. 75 antar ranjang ini jaraknya 75 cm 75 cm. Kemudian antara dinding ke tepi ini 1,2. Jadi kalau misalnya berseberangan dengan 2 orang di dalam kamar, berseberangan lewat masih nyaman, 1,2 bagi 2 60. Jadi itu space yang standar yang bisa dicapai minimal di dalam kamar yang dihuni oleh 2 orang anak. Sirkulasi di kamar itu selain sirkulasi orang, itu ada juga sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara sebenarnya nggak harus di kamar, di ruang apapun itu sirkulasi itu sangat dibutuhkan, terutama sirkulasi udara yang sehat. Bagaimana di dalam ruangan itu sirkulasi udara yang sehat itu seperti apa? Yaitu cross ventilasi dari misalnya dari jendela dari kanan, ada juga jendela dari sisi kiri. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Apalagi jika di atapnya itu ada atap, di sini ada sirkulasi udaranya juga lebih baik. Intinya semakin banyak jendela di dalam sebuah ruangan itu semakin baik. Salah satu fungsinya adalah ventilasi udara maksimal karena selalu tergantikan udara yang di dalam ruangan itu akan tergantikan. Yang kedua, pencahayaan alami. Jika ruangan tersebut itu sangat tertutup atau bukanya sedikit, maka di situ pemakaian energinya sangat tinggi, boros. Jadi siang-siang di situ akan gelap. Akhirnya kita memakai cahaya buatan, kita on-kan. Berbeda jika ruangan tersebut bukaannya banyak, maka siang hari masih tetap terang, sore pun masih tetap terang karena bukaannya banyak. Jadi itu tambahan di dalam sirkulasi atau ventilasi di dalam sebuah kamar. Nah, demikian tips memaksimalkan ruang kamar tidur kali ini. Jika Anda merasa bermanfaat, kemudian ini bisa Anda aplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari di dalam membuat kamar Anda menjadi lebih maksimal, maka bisa Anda share, subscribe, like channel YouTube Presisi Internet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Salam.